Salam keluarga bahagia. Hari ini tema kita berbicara tentang A World of Merit, dunia pernikahan. Kisah drakor, drama Korea yang hari ini sedang booming di Indonesia dan rating tertinggi di Korea Selatan. Kisah ini dimulai dari kehidupan pernikahan yang bahagia. Tapi di tengah perjalanan suaminya selingkuh sehingga akhirnya mereka pun bercerai. Dan hasilnya anaknya luka batin, istrinya luka batin, dan suami yang selingkuh hidupnya menjadi hancur. Orang-orang yang sudah menonton film ini dan mereka membuat status di medsos mereka masing-masing dengan berkata, ceritanya, kisahnya sangat real seperti kehidupan nyata. Wah, bagi para suami, jika istrimu tiba-tiba berubah, mulai mengintaimu, mulai mengikutimu, dan mulai memperhatikan status atau pertemananmu di medsos, itu tandanya istrimu sedang masuk dalam dunia drakor. Saran saya, perbanyaklah berdoa dan tenangkan hatimu. Saya juga bersamamu. Dari sini kita belajar, di mana ada perselingkuhan, di sana ada kehancuran. Tidak ada pernikahan yang berbahagia jika salah satu pasangannya selingkuh. Sebab apa yang ditabur, itu yang dituai. Jika ditabur kemalasan, akan menuai kemiskinan. Jika ditabur perselingkuhan, akan menuai kehancuran. Jika itu yang terjadi, jangan salahkan Tuhan dengan berkata, Tuhan, kenapa Engkau memberikan masalah, memberikan hukuman yang seberat ini kepada saya? Seakan-akan Tuhan menginginkan kehancuran itu terjadi. Tidak. Dari pihak Tuhan, penghukuman buat kita sudah selesai di atas kayu salib. Dia tidak pernah lagi menghukum kita. Segala dosa, segala kutuk, segala kematian, segala yang buruk yang pernah kita lakukan, Yesus sudah tuai semuanya. Dan Yesus bawa semua itu di atas kayu salib. Dan setelah kematiannya, Yesus hanya menabur bagi kita segala yang terbaik yang Dia miliki. Sehingga kita hanya menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus tanpa ada penghukuman di dalamnya. Dari pihak Tuhan, penghukuman itu sudah selesai bagi orang yang percaya kepadanya. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini masih ada namanya tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi, taburlah apa yang baik buat istrimu, supaya istrimu juga menabur yang terbaik buatmu. Perselingkuhan itu terjadi karena ada tuntutan. Menuntut pasangannya lebih cantik, lebih cakep, lebih perhatian, lebih peduli, lebih sempurna, lebih seperti yang dia inginkan. Dan jika tuntutan itu tidak diberikan kepadanya, maka ini akan menimbulkan pertengkaran. Jika ini tidak segera diselesaikan, maka dia akan mencari orang lain yang bisa memberikan tuntutan itu kepadanya. Siapapun orang yang menuntut, dia akan kecewa. Dan siapa yang dituntut, dia akan tertekan. Tidak ada pernikahan yang berbahagia kalau di dalamnya saling menuntut. Berhentilah menuntut, buanglah jauh-jauh kebiasaan menuntut. Pernikahan bukan tempat untuk saling menuntut. Tuntut menuntut itu tempatnya di pengadilan. Di pengadilan, suasananya menegangkan. Tidak ada sukacita di sana. Apakah saudara menginginkan pernikahanmu seperti itu? Jika tidak, berhentilah untuk menuntut. Jika engkau menuntut pasanganmu berubah seperti yang engkau inginkan, maka berubahlah terlebih dahulu seperti yang diinginkan pasanganmu itu. Tanya dia, apakah engkau sudah berubah? Jangan tanya dirimu. Kalau kita melihat diri kita sendiri, maka kita akan melihat sebagai manusia yang paling sempurna, paling benar, yang lain salah. Jika ternyata pasangan berkata, engkau belum berubah, maka berhentilah untuk menuntut. Firman Tuhan berkata di Kolose 2 ayat yang ke-14, Dia telah menghapus surat utang
yang menuntut dan mengancam kita dengan segala ketentuan yang berat. Dan semua itu ditiadakannya dengan memakukan pada salib. Jadi Yesus tidak pernah lagi menuntut kita. Justru yang Yesus lakukan adalah menerima kita dan memperlakukan kita sebagai kekasihnya yang sempurna. Demikian juga pernikahan itu harus menerima pasangannya masing-masing sebagai pasangan yang sempurna dari Tuhan. Jadikanlah pernikahanmu itu tempat untuk memberi perhatian, memberi pengharapan, memberi kebahagiaan, memberi segala yang engkau miliki hanya untuk pasanganmu masing-masing. Di mana kehidupan memberi ini diterapkan, di situ ada kebahagiaan. Kasih itu memberi, bukan menuntut. Yesus adalah kasih itu sendiri. Dia membuktikannya dengan memberi dan memberi dan memberi yang terbaik bagi kita. Bahkan nyawanya pun Dia berikan bagi kita. Demikianlah juga kita memberi segalanya, apa yang kita miliki hanya untuk pasangan kita masing-masing. Para suami, berilah yang terbaik dan semua yang engkau miliki hanya buat istrimu. Para istri, berilah yang terbaik dan semua yang engkau miliki hanya buat suamimu. Maka pernikahan itu dapat engkau nikmati. Perlu kita ketahui, pernikahan itu satu-satunya lembaga yang pendidikannya tidak ada tamatnya. Karena ruang pendidikannya sangat luas, yaitu dunia ini. Kurikulumnya juga berubah-ubah mengikuti musim kehidupan. Jadi tua, muda, yang kaya, yang miskin, yang baru menikah, yang sudah puluhan tahun menikah. Tidak ada kata tamat, kata lulus di dalam membangun pernikahan yang bahagia. Selama hidup harus terus belajar dan belajar dan belajar untuk memberi yang terbaik buat pasangannya. Termasuk saudara yang sudah tamat nonton drakor Award of Merit. Saudara juga belum lulus, belum tamat dalam membangun pernikahan. Justru babak baru sedang dimulai. Istri mulai curiga, suami mulai deg-degan. Kesimpulannya adalah suami istri harus saling mengasihi dan terus memberi yang terbaik kepada pasanganmu sesuai dengan peran masing-masing di dalam keluarga. Terimalah dia apa adanya sebagai pasangan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Tuhan sumber kasih, sumber kebahagiaan akan selalu menyertaimu dan membuat pernikahanmu bahagia sampai selamanya. Amin.